Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mulyani Hidayah dari Prodi Sistem Informasi kelas B, semester 8. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang teori kepuasan atau konten teori. Apa sih teori kepuasan itu? Ya, jadi teori kepuasan itu sendiri adalah salah satu pendekatan dalam psikologi dan manajemen yang berfokus pada kebutuhan dasar manusia. Dan bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut untuk mempengaruhi motivasi dan kepuasan seseorang dalam konteks pekerjaan atau kehidupan secara umum. Nah, pada dasarnya teori kepuasan ini menjelaskan bahwa motivasi individu berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan tertentu yang jika dipenuhi dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja mereka. Nah, konten teori ini menganggap bahwa setiap individu memiliki kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang berbeda-beda dan perlu dipenuhi untuk merasa puas dan termotivasi dalam bekerja. Kemudian ada teori hierarki pada kebutuhan Maslow. Nah, teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan dalam 5 tingkat, atau seseorang itu dapat termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya pada tingkat yang lebih tinggi hanya setelah kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terpenuhi. Nah, berikut ini ada 5 kebutuhan tersebut. Yang pertama yakni ada kebutuhan fisiologis. Contohnya dari kebutuhan fisiologis itu seperti kebutuhan dasar seperti makanan, kemudian air, kemudian tempat tinggal, yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan akan penghargaan pada diri sendiri atau pengakuan dan status, bisa juga dari prestasi dari diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial ini kebutuhan akan rasa yang memiliki, bisa jadi seperti kasih sayang, kemudian persahabatan dan hubungan sosial. Karena setiap individu pasti nanti akan berhubungan sosial dengan siapapun itu. Kemudian yang keempat ada kebutuhan keamanan, seperti keamanan fisik dan emosional, kemudian rasa aman dalam pekerjaan, keluarga, dan juga lingkungan. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, atau aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi tertinggi seseorang, seperti berkreasi dan mengembangkan kemampuan-kemampuan pribadi pada diri sendiri. Kemudian ada teori X dan Y atau XY teori. Nah, teori ini dikembangkan oleh Douglas McGregor yang membagi pandangan tentang perilaku pekerja dalam 2 tipe utama. Yang pertama teori X. Teori X yaitu pandangan yang pesimis tentang manusia. Nah, McGregor menganggap bahwa orang itu cenderung malas, tidak suka bekerja, dan harus diawasi secara ketat. Nah, oleh karena itu, pemimpin yang mengadopsi teori ini akan lebih sulit untuk mengatur dan mengendalikan pekerja dengan cara
yang lebih otoriter. Kemudian ada teori Y. Teori Y yaitu pandangan yang optimis tentang manusia. Nah, untuk pandangan optimis tentang manusia berarti percaya bahwa pekerja itu memiliki potensi untuk bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, dan merasa puas dengan pekerjaan jika mereka diberi kesempatan. Nah, pemimpin yang mengadopsi teori ini akan lebih banyak memberikan kebebasan dan memberdayakan karyawan. Dengan begitu, karyawan akan lebih kompeten atau bisa jadi lebih leluasa dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya. Kemudian ada teori ERG atau ERG teori. E yang biasanya disebut juga eksisten atau eksistensi, di mana bisa diartikan kebutuhan eksistensi berfokus pada kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup fisik dan keamanan. Ini mencakup kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat tinggal, serta kebutuhan keamanan fisik dan emosional. Nah, dalam teori ini, kebutuhan eksistensi setara dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam teori Maslow. Kemudian yang kedua ada relate. Relate adalah kebutuhan hubungan sosial, di mana kebutuhan itu akan interpersonal, baik dengan keluarga, teman, ataupun dengan rekan kerja. Nah, ini berfokus pada rasa memiliki, cinta, persahabatan, dan komunikasi dengan seseorang. Kebutuhan ini mirip dengan kebutuhan sosial dan penghargaan yang ada dalam teori Maslow. Kemudian ada growth. Kebutuhan pertumbuhan berhubungan dengan keinginan individu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, untuk mencapai potensi maksimal dan memperoleh penghargaan atas pencapaian pribadi ini mencakup rasa pencapaian, kemudian pengembangan diri, kemudian dari kreativitas pada diri sendiri. Kemudian dalam teori Maslow, kebutuhan ini berhubungan dengan tingkat self-actualization atau aktualisasi diri. Kemudian ada teori kebutuhan McClelland, kebutuhan untuk berprestasi. Nah, kebutuhan ini untuk mencapai tujuan dan berprestasi dengan cara yang lebih baik. Individu dengan kebutuhan ini cenderung berorientasi pada tugas, kemudian menyukai tantangan, kemudian dan ingin mencapai hasil yang lebih baik daripada orang lain. Kemudian ada kebutuhan untuk berhubungan, kebutuhan untuk diterima dan memiliki hubungan baik dengan orang lain. Individu dengan kebutuhan ini cenderung lebih fokus pada harmoni dalam hubungan interpersonal. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk kekuasaan. Nah, yang ketiga ini kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki kontrol atau situasi. Pada individu dengan kebutuhan ini cenderung ingin memiliki posisi atau pengaruh yang lebih kuat dalam kelompok atau organisasi. Jadi dia memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Kemudian ada teori motivasi hygiene. Teori ini yang membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menjadi dua kategori. Yang pertama faktor motivasi dan yang kedua ada faktor hygiene. Oke, yang pertama faktor motivasi. Faktor motivasi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi seseorang
Ini termasuk sebagai pencapaian, kemudian penghargaan, kemudian pengakuan, kesempatan untuk berkembang, dan tanggung jawab. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kepuasan yang lebih besar. Kemudian kalau faktor hygiene, yaitu faktor-faktor yang meskipun penting tidak meningkatkan kepuasan, tetapi dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak dipenuhi. Nah, ini contohnya seperti gaji, kondisi kerja, kemudian kebijakan perusahaan, kemudian ada hubungan dengan rekan kerja atau atasan. Nah, faktor hygiene ini dapat mengurangi ketidakpuasan, tetapi tidak serta-merta meningkatkan juga dari kepuasan. Ya baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.